Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas tentang keuangan yaitu investasi, khususnya investasi yang sesuai dengan syariat Islam. Berapa banyak hari ini orang yang punya gaji puluhan bahkan ratusan juta, tapi tersandung kasus korupsi. Kenapa seperti itu? Karena menurut mereka uang mereka, gaji mereka nggak cukup. Mereka perlu sampingan lain. Itu namanya nggak berkah. Gitu. Kenapa nggak berkah? Uang banyak nggak cukup. Berbeda dengan orang-orang yang uangnya berkah. Uangnya sedikit tapi berkah itu cukup membuat mereka bahagia. Karena itu keberkahan dalam harta itu penting. Agar harta kita ini sedikit dan cukup. Apalagi kalau lebih bagus lagi kalau banyak dan cukup kan begitu. Nah, karena itu kita ingin membahas investasi syariah. Syariah agar berkah, investasi agar menjadi banyak. Nah, kita sering mendengar nih ketika kecil menabung. Nah, sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit atau nabung pangkal kaya macam-macam lah misalnya ya. Jadi sebenarnya pernyataan itu ya benar saja untuk kita ini berhemat. Akan tetapi kita harus tahu menabung di bank itu gak bisa bikin kita kaya. Bahkan seorang investor pasar modal namanya No Keng Fong, seorang mantan direktur bank juga, dia pernah bilang menabung itu bisa membuat kita perlahan menjadi miskin. Dan pernyataan ini make sense, masuk akal. Kenapa? Kalau kita nabung uang di celengan itu bahaya tuh. Itu uang kita bisa dimakan rayap kan. Uang kita juga bisa nggak laku lagi kalau cetakan diganti baru. Kalau kita nabung di bank ya itu juga ada biaya adminnya berkurang walaupun nggak banyak. Tetapi walaupun kita ini nggak kena biaya admin, kita juga bisa boros. Ini boros tuh maksudnya kita pegang uang ratusan juta. Ya bayangkan kamu punya uang ratusan juta di bank, merasa punya cash yang banyak, maka jajan ratusan ribu itu ya nggak boros. Jajan ratusan ribu per hari itu nggak merasa boros karena kita merasa punya cash yang banyak. Dan walaupun kamu nih misalnya masih bisa hemat, nabung di bank tetap hemat, dan biaya admin pun ya nggak ada karena uang banyak sehingga biaya adminnya ketolong dengan bunganya. Ya tetap aja uangmu akan hilang. Nggak dimakan pemborosan, nggak dimakan biaya admin, tapi dimakan namanya inflasi atau kenaikan harga. Mudahnya begini, tahun lalu harga martabak dekat rumah saya itu 25.000. Sekarang harganya 30.000. Naik berapa? 5.000. 50.000 dibagi 25.000 berarti kalau kita totalkan naiknya itu 20%. Jadi inflasi kalau kita lihat di data statistik mungkin naiknya 5% per tahun akumulasi, tapi secara kenyataan ya di lapangan itu naiknya bisa 20%. Dulu kita beli martabak 100.000 dapat 4. Sekarang 100.000 dapat 3. Martabak kita hilang. Hilang di mana? Nggak dimakan kucing, tapi dimakan oleh namanya inflasi. Kalian lihat ini harga duit ya, harga duit sekarang. Harga rupiah berbanding dolar selama 5 tahun ke belakang ini turun terus. Kalau kalian nyimpan uang kalian ini rupiah ini di sini, ya artinya nilainya selalu jatuh. Berbeda ceritanya kalau kalian investasikan. Jadi tujuan investasi itu bukan ingin bikin kalian kaya, tapi ingin menyelamatkan aset kalian dari namanya inflasi. Kalau uang kalian taruh di sini ya turun terus, maka kalian harus taruh uang yang bisa naik terus. Misalnya apa? Misalnya di sini emas. Kalian lihat ya, grafik emas. Harga emas ini selalu naik nih dari tahun 2018 naik terus. Artinya kalau kalian simpan uang kalian di sini ya nilainya naik terus. Maka lebih baik kalian cara selamatkan aset kalian jangan kebanyakan taruh di rupiah yang turun terus, tapi banyakkan taruh di aset-aset seperti ini atau yang semisalnya yang bisa naik terus. Nah, itu cara untuk menyelamatkan uang kita daripada inflasi. Jadi pahami dulu investasi bukan ingin bikin kamu kaya, tapi ingin uang kita ini selamat dari namanya inflasi. Ya, kalau bisa kaya dari investasi ya anggaplah itu bonus. Kenapa? Karena kalau nyimpan uang di cash itu ya bahaya, nilainya uangnya nggak hilang, tapi nilainya berkurang. Ada orang umroh, pengen umroh tahun 2018, harga biaya umroh 20 juta. Dia ingin umroh, terkumpullah uang 20 juta 3 tahun kemudian, berarti tahun 2021 terkumpul uangnya 20 juta. Apakah dia bisa umroh? Jawabannya enggak. Kenapa? Tahun 2021 biaya umroh menjadi 28 juta. Oke nih, kurang lagi duitnya kan, ternyata hasil tabungnya kurang lagi. Kurang 8 juta. Dia pengen nabung lagi nih biar bisa berangkat. Berarti nabung 8 juta lagi ya.
Bahkan 2 tahun kemudian 2023 terkumpullah 8 juta, berarti total tabungan dia sekarang 28 juta. Apakah dia bisa umroh? Jawabannya enggak, karena 2023 biaya umroh 35 juta. Kapan berangkatnya kalau kita cuma ngandalin daripada menabung ini? Karena ya tadi uang kita kurang terus nilainya. Dulu 20 juta bisa dipakai umroh, sekarang nggak bisa, 35 juta umroh. Nah, itu gambaran daripada pentingnya investasi. Maka kalian semua ya harus ngerti namanya investasi ini. Maka ada istilah dalam dunia investasi, orang miskin bekerja untuk uang, orang kaya uang yang bekerja untuk dia. Dan inilah yang kita inginkan. Nah, itu sekelumit tentang investasi ya. Lalu kita akan bahas tentang investasi syariah ini step by step. Ada berapa banyak investasi? Nah, investasi ini banyak. Ada investasi yang fisik dan non fisik. Kita bahas dulu dari investasi fisik. Investasi fisik ini ada properti, tanah, logam mulia. Nah, tapi kita nggak bahas nih properti tanah. Ini sebenarnya kalian investasi di sini enak nih. Tanah itu supply-nya terbatas, akan naik terus. Kalian beli tanah sekarang, 10 tahun kemudian saya yakin naik. Nah, begitu pula kalian punya properti, sewa kos-kosan, itu kan untung terus tuh. Tapi kita nggak akan bahas itu panjang lebar di sini. Kenapa? Karena properti dan tanah itu sulit. Belum kalian ditipu orang harganya. Belum juga kalian ini yang nggak punya duit juga, karena tanah dan properti itu kan mahal. Nggak semua orang bisa invest di sana. Maka kita nggak bahas tentang properti, nggak bahas tentang ternak ayam, ternak kambing, ternak lele dan lain sebagainya. Kita akan bahas yang mudah-mudah saja di sini yang bisa dilakukan oleh semua orang. Apa itu? Yang pertama investasi yang ada fisiknya, yaitu yang pertama logam mulia. Logam mulia yakni emas. Nah, emas ini adalah salah satu rekomendasi aset investasi yang paling aman untuk pemula. Kalau kalian ingin belajar investasi di emas dulu. Saya sekarang udah nggak investasi di emas ya, saya sekarang praktisi di saham. Akan tetapi saya sendiri dulu awal-awalnya sebelum terjun di saham, saya terjun di emas dulu. Saya investasi di emas dulu, baru akhirnya saya jual emasnya, saya belikan saham. Itu untung lumayan lah saya dari emas, walaupun nggak banyak, tapi setidaknya sih ada untungnya gitu kan. Jadi investasi emas ini yang paling aman, kenapa? Karena harganya cenderung naik terus, stabil terus. Kalau kalian lihat di tahun 2018 naik terus, ini enak nih, nggak ada tantangan. Beda sama saham tuh turun naik. Apalagi kripto kan sekali naik itu bisa tinggi, sekali turun bisa ambles jauh. Jadi kalau kalian masih pemula ya nggak rekomendasi aset-aset yang turun naiknya volatile seperti itu, tapi sangat diinvestasikan investasi di aset yang aman seperti ini. Yang pertama alasan amannya karena stabil. Kemudian alasan yang keduanya disebut aman karena emas ini safe haven gitu, tempat penyimpanan aset yang aman. Karena ketika terjadi krisis, musibah, pandemi dan lain sebagainya, biasanya aset-aset investasi yang lain itu berguguran. Saham anjlok, kripto anjlok, harga properti pun anjlok. Tapi harga emas apakah anjlok? Justru ketika adanya krisis dan musibah itu harga emas malah terbang biasanya. Ini kalian lihat tahun 2020 kan puncaknya pandemi mulai masuk ke seluruh dunia. Tahun 2020 walaupun sebenarnya masuk 2019. Tapi biasanya puncaknya itu mulai 2020 kan. Karena tahun 2020 ini naiknya malah lebih pesat. Kenapa? Karena ketika musibah seperti ini orang akan menyelamatkan aset mereka ditaruh ke emas. Karena kalau uang kertas itu tidak ada intrinsiknya, kecil. Ya uang kertas putih harga 100.000. Begitu pula saham, perusahaan, ketika krisis bisa hancur mereka. Bisa bangkrut, banyak yang bangkrut. Karena itu orang pakai investasi yang jelas ada nilainya, yaitu emas. Sehingga ketika pandemi jangan heran kalau harga emas itu terbang. Jadi yang paling aman itu investasi ya di emas. Nah kemudian kalau ingin investasi di emas, yang perlu kalian perhatikan yang pertama, beli emas itu emas batangan, bukan emas perhiasan. Sah-sah saja beli emas perhiasan, naik juga. Tapi nggak banyak biasanya. Kalau pengen banyak, belilah emas yang murni 24 karat, yaitu namanya emas batangan. Kemudian yang kedua, beli emas di mana? Beli emas banyak, tapi saran saya jangan beli di toko perhiasan. Karena kalau toko perhiasan harganya kurang bersaing. Kalau pengen harga yang bagus, harga yang pas, kalian beli di toko emas batangan yang asli. Misalnya di toko Antam ataupun yang paling banyak sekarang bisa dijangkau oleh semua orang, bisa beli di Pegadaian. Tapi nggak semua Pegadaian punya toko emasnya. Cari Pegadaian pusat per kota itu yang ada namanya Galeri 24. Nah, di Pegadaian yang ada Galeri 24 itu mereka memperjualbelikan emas batangan. Kemudian yang ketiga, beli merek apa? Terserah, emas itu banyak mereknya, ada Antam, ada Lotus, ada UBS, ada emas yang punya Pegadaian namanya Galeri 24. Terserah, beli yang mana sama semuanya. Kualitasnya sama semuanya selama dia 24 karat. Saya sendiri lebih cenderung beli yang paling murah.
Kalau paling enak mungkin beli yang Lotus atau Antam itu biasanya bungkusnya lebih bagus dan bergengsi gitu kan. Tapi saya lebih suka beli yang paling murah saja. Waktu itu saya belinya yang Galeri 24 atau yang UBS itu paling murah. Kenapa beli yang paling murah? Karena jawabannya kita beli itu harganya bisa berbeda. Misalnya Antam 1,4, Lotus 1,3, UBE 1,2, Galeri 24 1,1. Harganya berbeda-beda, tapi harga jualnya sama semua. Jadi kalau kalian jual itu mau Antam, UBS, Lotus kita jual ke mereka maksudnya, itu mereka akan membelinya atau kita jual kepada mereka itu harganya sama. Jadi kita beli harganya berbeda, tapi pas jual ke mereka harganya sama. Ya kalau gitu kita beli yang paling murah saja kalau ternyata ujung-ujungnya harganya sama, kan begitu. Kenapa sih Antam nih biasanya paling mahal? Jawabannya karena Antam punya sertifikat internasional bisa kalian jual belikan di luar negeri. Tapi masalahnya ngapain kita jual beli emas di luar negeri kan gitu. Gak perlulah kita sertifikat internasional. Sertifikat nasional sudah cukup lah. Itu ya. Kemudian yang keempat, kalian harus punya tempat penyimpanan. Jadi emas tuh kalian beli fisiknya. Lalu kalian simpan sendiri. Simpan di mana? Kalian mungkin punya perangkas di rumah, lemari yang aman di rumah. Atau kalau nggak mampu, nggak punya tempat penyimpanan yang aman, kalian bisa simpan di deposit yang ada di bank atau yang di mungkin yang ada di Pegadaian itu sendiri, tapi biasanya ada biaya penyimpanannya per tahun gitu. Nah, investasi emas ini apakah syariah? Jawabannya syariah, tapi kalian juga harus tahu ada cara-cara biar syariah. Emas itu kalau pengen syariah harus beli fisiknya. Karena ada aturan daripada Rasulullah itu, emas itu harus yadan biyadin. Harus serah terima di satu majelis. Kalau kalian belinya online atau belinya di angsur, itu menurut mayoritas ulama 4 mazhab itu masuk kategori riba. Jadi kalau beli emas itu harus beli fisiknya. Karena datang ke toko emas, saya pengen beli emas yang 10 gram misalnya. Ada nggak bisa, tapi fisiknya nggak ada. Jadi belinya tuh kayak utang begitu ke dia, itu nggak boleh itu. Jadi kalau kalian pengen halal, belinya harus fisik. Kita selesai kasih duit, dia kasih barang. Harus begitu. Kita tanya dia, ada fisiknya nggak, ada emasnya nggak. Kalau nggak ada, ya sudah. Waktu itu saya pergi ke toko emas seperti itu, dan kebetulan dia juga nggak ada. Tapi saya tanya kira-kira kapan adanya. Kata dia nggak tahu, mungkin 2 minggu atau 3 minggu. Ini aja mas, kata dia. Kasih saya WA, nanti saya chat kalau sudah ada. Ya udah, saya kasih WA. Ternyata ya beberapa minggu kemudian dia ngechat saya, emas sudah ada. Ya saya datang ke tempatnya, saya beli, saya kasih uang, dia kasih emas. Nah ini yang halal secara syariat. Jadi kalau kalian belinya online atau berangsur itu menurut 4 mazhab itu tidak halal ya, kena riba. Tapi sebenarnya ada pandangan lain, kalian bisa cek di video saya tentang emas yang selanjutnya ya. Saya akan bahas kupas tentang emas ini syariat atau tidak dan bagaimana pendapat ulama modern tentang masalah ini. Karena sebenarnya ada juga pandangan ulama lain. Seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim ini sebenarnya punya pandangan lain. Walaupun di luar 4 mazhab tapi juga dipakai oleh MUI. Tapi ya kita bahas di video lain lah, panjang ini ya. Intinya kalau kalian ingin beli emas yang aman sesuai syariah, beli fisiknya. Ya, dan cash bayarnya. Nggak usah cicil, nggak usah dicicil atau angsur dan lain sebagainya. Nah itu tadi pembahasan tentang investasi fisik yaitu emas. Nah sekarang kita bahas investasi yang non fisik ya, ada deposito, ada saham, reksadana, kripto, forex dan lain sebagainya, akan kita bahas satu persatu. Yang pertama ada namanya deposito. Deposito ini paling mudah sebenarnya dan paling aman. Deposito ini adalah kalian nabung uang di bank, mirip dengan nabung uang di bank. Hanya saja bunganya berbeda. Kalau kalian nabung di bank itu dibukakan rekening biasa namanya. Tapi sebenarnya di bank itu ada 3 jenis akun. Ada akun tabungan, ada akun deposito dan akun giro. Nah deposito yang kedua ini kita bahas. Kalau kalian nabung di bank itu biasanya ada bunganya, walaupun nabung biasa ya bunganya nggak banyak. Apalagi kalau uang kita ini di bawah 100 juta, bunganya paling 0,5% atau 1%. Itu paling segitu kalau uang kita cuma di bawah 100 juta, nggak banyak ya bunganya. Tapi kalau kalian nabung di deposito itu bunganya bisa sampai 3-6% bahkan. Tergantung daripada suku bunga dan tergantung daripada jenis bank. Biasanya bank itu kalau bank kecil itu malah lebih besar itu biasanya bunga depositonya. Jadi kalau nabung di rekening bank bunga cuma 0, sekian persen sampai 1% ataupun ada juga yang 2% kalau dia uang kita banyak. Kalau di deposito bisa 3-6%. Ya. Jadi deposito juga salah satu cara untuk kita ingin investasi. Jika kalian ingin taruh uang di deposito, caranya ya kalian datang ke bank,
bilang pengen buka akun deposito. Dan sebagian bank, banyak bank sekarang juga sudah menyiapkan atau menyediakan pembukaan akun deposito online lewat banking. Jadi nggak perlu datang lagi, udah bisa sekarang. Nah, kalian nabung di sana di akun deposito, maka kalau sudah buka akun, kalian taruh uang di sana, maka uang kalian ya bunganya akan gede. Akan tapi kalian harus tahu kenapa nabung di deposito bunganya lebih besar daripada nabung di bank. Jawabannya karena uang yang kita taruh di deposito akan dikelola oleh bank, dipinjamkan lagi untuk usaha yang lain. Karena itulah, karena uang kita sedang dipakai, kita nggak bisa menarik uang kita kapan saja. Kalau di tabungan itu memang kecil, tapi kita bisa narik. Nabung sekarang, tarik habis itu 5 menit kemudian juga bisa. Tapi di deposito nggak bisa, ada waktunya. Ada deposito yang selama 1 bulan, ada 6 bulan, ada yang 12 bulan. Bahkan ada juga bank yang sampai 2 tahun depositonya, tergantung daripada kebijakan bank itu. Jadi kalau kalian depositonya itu semakin lama, biasanya bunganya semakin gede. Kalau kalian deposito selama 12 bulan atau 1 tahun, artinya selama 1 tahun itu kalian tidak boleh menarik uang kalian walaupun darurat. Nah, karena itulah jika ingin nabung di deposito, pastikan ini uang dingin yang nggak akan kita pakai. Gitu ya. Nah, jadi gambaran deposito begitu. Kalau kita kasih prakteknya, misalnya kalian deposito 10 juta dengan bunga 4% selama setahun. Artinya kalau kita nabung 10 juta sekarang, setahun kemudian uang kita jadi 10.400.000. Dipotong pajak atau admin ya jadi 350 lah misalnya. Jadi 10.350.000. Untung 350.000 lumayan lah daripada uang kita nganggur di bank gak gara-gara kan gitu. Nah, apakah deposito ini syariah? Jawabannya tergantung banknya. Kalau kalian naruh deposito di bank konvensional, BCA, BRI ya hukumnya haram karena riba. Tapi kalau kalian taruh deposito di bank syariah, maka hukumnya halal. Karena dia pakai sistemnya bukan sistem bunga, tapi sistem nisbah atau bagi hasil. Jadi kalau mau deposito syariah ya pilih bank syariah, ada bank BSI, ada bank Muamalah, ada bank Permata Syariah, BCA Syariah dan lain sebagainya. Nah, kemudian investasi non fisik yang kedua ada namanya saham. Ya, saham ini salah satu instrumen investasi populer saat ini ya. Jadi saham itu artinya adalah surat berharga tanda kepemilikan sebuah perusahaan. Jadi biasanya satu perusahaan besar itu memecah kepemilikan mereka dari beberapa lembar. Jadi misalnya kayak perusahaan Indofood itu ada tulisan belakangnya TBK. Telkom itu ada tulisan TBK. TBK artinya terbuka. Sahamnya dijual untuk publik. Jadi kalau ada saham yang tulisan TBK, artinya kalian bisa beli saham perusahaan tersebut. Maka satu perusahaan biasanya dimiliki oleh banyak orang. Kalau kita beli sahamnya 1 lembar, artinya kita termasuk pemilik perusahaan tersebut. Ya walaupun kalau kita beli dikit, artinya kita cuma memiliki 0,0001%, kan begitu. Tapi kalau kalian beli semua sahamnya, beli 100%, ya kalian bisa jadi pemiliknya. Ya tapi itu mahal kan, triliunan kalau perusahaan besar. Ya contohnya kayak kemarin itu ada Elon Musk beli Twitter. Bagaimana cara Elon Musk beli Twitter itu? Ya dia beli 100% saham yang ada di publik. Nah, jadi dibeli oleh Elon Musk berapa triliun saya lupa itu. Maka Elon Musk beli 100% sahamnya. Artinya Elon Musk beli semua saham Twitter dan publik sudah tidak ada lagi yang memiliki saham Twitter. Karena sudah dibeli oleh Elon Musk tadi kan. Nah, itu gambaran daripada saham, bukti kepemilikan sebuah perusahaan. Lalu apa untungnya jual beli saham ini? Untungnya ada 2. Yang pertama capital gain, yang kedua dividen. Capital gain adalah keuntungan dari selisih jual beli. Contohnya di sini, misalnya kalian beli saham Indosat. Nah, saham Indosat kalian beli 5 tahun yang lalu. Di tahun 2020 nih, pas 2000 nih ya. Nah, tahun 24 April 2020 harga sahamnya 1 lembar 2000. Mungkin kalian ingin beli 1000 lembar atau 10 lot, berarti 2 juta. Nah, kalau kalian simpan sampai sekarang, nilai saham kalian itu sudah bukan 2 juta lagi sekarang, sudah naik. Jadi berapa sekarang? Jadi 10.400.000 naik 400%. Uang yang kalian simpan 2 juta, sekarang sudah jadi 10 juta. Untung 8 juta kalian dari saham Indosat ini. Wah enak dong kalau seperti itu. Ya betul enak, tapi kenyataannya tidak semua saham itu naik. Ada juga saham yang turun, seperti misalnya Unilever. Nah, kalian lihat ini saham Unilever selama 5 tahun. Kalau dulu harganya ini berapa ini? Ini 9 juta. 9.000, harganya 9.000 per lembar. Kalian beli 1.000 lembar, 9 juta. Sekarang harganya tinggal
3.000, tinggal 3 juta. Uang yang kalian simpan 9 juta, sekarang tinggal 3 juta. Hilang berapa? Hilang 6 juta berarti. Jadi kalau kalian beli saham, kalian harus pahami saham itu high risk, high return. Returnnya tinggi seperti Indosat tadi, tapi juga ada risiko penurunan seperti ini. Kalau kalian siap kaya daripada saham, ya kalian juga harus siap uang kalian hilang banyak di saham ini. Akan tapi kata ahli di pasar modal itu mengatakan risiko itu datang karena kamu tidak tahu. Kalau kamu beli saham yang benar, yang bagus, ya sebenarnya tidak akan terjadi risiko seperti ini. Karena saham Unilever ini misalnya, ini kenapa turunnya wajar sebenarnya? Karena harga saham dia ini sudah kemahalan, ya. PBV-nya dia ini sudah 20-an, sudah mahal harganya ini, sudah dijual 20 kali lipat lebih daripada harga bukunya. Jadi ya, kalau orang nyangkut di Unilever, rugi di Unilever ini ya sebenarnya karena kesalahan dia sendiri, tidak pandai memilih saham yang benar. Karena itu kalau kalian ingin investasi di saham, belajar untuk menganalisa saham dengan baik. Cari saham yang potensial ke depannya. Kemudian keuntungan yang kedua dari beli saham adalah ada dividen bagi hasil per tahunnya. Per tahun ada perusahaan yang bagi hasil 2 kali, ada yang bagi hasil 3 kali, ada yang bagi hasil cuma 1 kali, ada yang nggak bagi dividen sama sekali. Nah, kalau kalian ingin dividen ini ya kalian cari perusahaan yang historinya rutin membagikan dividen. Berapa besar sih dividen? Ada yang 2%, ada yang 5% selama setahun, bahkan ada yang 10-25%. Itu biasanya perusahaan-perusahaan batu bara itu biasanya bagi dividennya gede-gede. Jadi ya kalian sesuaikan dengan profil risiko investasi kalian masing-masing. Dan yang paling penting ya tadi, kalian kalau ingin terjun di saham ya harus belajar benar-benar terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara membeli saham? Caranya yang pertama, kalian harus buka akun sekuritas namanya. Jadi jual beli saham itu nggak bisa langsung di pasar modal Bursa Efek Indonesia. Tapi kita lewat anggota Bursa Efek namanya broker atau sekuritas. Cari sekuritas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia banyak. Ada namanya Ajaib, ada namanya Stockbit, ada Indo Premier, Mirai Aset, Jasa Utama Kapital Sekuritas, bank-bank juga punya sekuritas biasanya, Panin Sekuritas, BCA Sekuritas, dan lain-lain. Kalau kalian ingin konsen di syariah, ada juga sekuritas syariah juga banyak, ada Philips Syariah, ada RHB Sekuritas, Coins Sekuritas, dan lain sebagainya. Ataupun kalau pakai sekuritas biasa, yang penting kalian pakai sekuritas yang ada rekening syariah ya. Jadi biar kalian pakai rekening syariah kayak Ajaib itu dia bisa pakai akun Permata Syariah. Ya kita lanjutkan cara beli saham. Yang pertama buka akun dulu. Biasanya selepas kita daftar registrasi KTP, foto KTP, data diri dan lain sebagainya, ada verifikasi selama 1-2 hari tergantung prosesnya. Kalau sudah diverifikasi maka kalian sudah bisa melakukan pembelian saham. Kalian deposit di akun kalian, lalu kalian bisa beli saham. Beli saham yang bagus lalu hold. Nanti ya pas naik banyak, harganya sudah wajar, harganya sudah layak untuk dijual, ya kalian jual saja. Nah sekarang apakah saham itu syariah? Jawabannya hukum dasarnya saham itu sama seperti dagang dan bisnis. Yakni hukum dasarnya adalah halal. Akan tetapi bisa berubah menjadi haram kalau kalian itu beli di perusahaan-perusahaan yang bisnisnya tidak halal. Jadi kalau kalian ingin beli saham yang syariah, carilah saham yang bisnisnya sesuai syariah. Dan MUI juga sudah memfatwakan tentang hukum syariah daripada saham ini. Sudah banyak fatwa MUI. Jadi kalau ada yang bilang trading, investasi itu judi haram dan lain sebagainya, ya gak usah dengarin dia. Kita dengarkan orang-orang yang sudah ahli. Ya, MUI sudah berfatwa demikian dan kata fikih. Seperti kalangan Syekh Wahbah Zuhaili, beliau juga membahas tentang hukum saham, ini hukumnya adalah halal. Ya tapi kita kembali kepada tadi, sama seperti bisnis. Halal, tapi kalau kita salah beli ya bisa jadi haram kalau kita beli perusahaan yang tidak halal. Maka kalau ingin screening investasi syariah, maka yang pertama kalian beli saham itu atas dasar investasi atau atas dasar untung rugi. Jangan beli saham karena spekulasi. Kalau karena spekulasi ya kayak judi saja. Kemudian yang kedua, cara kalian memilih saham yang syariah. Yang kedua, pilih saham yang bisnisnya halal. Nah, apa saja perusahaan yang bisnisnya halal? Yang pertama, bukan perusahaan jasa keuangan konvensional seperti perbankan konvensional, asuransi, perusahaan kredit, leasing, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, bukan perusahaan miras, minuman keras,
bukan perusahaan rokok, dan bukan perusahaan yang bisnisnya tidak halal. Kemudian masalah pendapatan. Nah, ini kriteria yang ketiga agar saham tersebut dikatakan syariah adalah pendapatan halal di bawah 10% dan pendapatan bunga di bawah 45%. Nah, kriteria yang ketiga ini mungkin sulit kita memahaminya. Biar mudah, kalian bisa cara instan untuk memilih saham yang syariah. Bagaimana cara instannya? Bisa yang pertama, pilih sekuritas syariah. Karena sekuritas syariah hanya memperjualbelikan saham syariah. Ataupun kalau kalian masih pakai sekuritas yang biasa, nggak masalah juga kalau kalian itu pilih sahamnya tuh yang kategori isi. Isi artinya indeks syariah Indonesia, indeks saham syariah Indonesia. Jadi DSN itu atau BI sudah mengategorikan saham mana yang masuk kategori syariah. Mereka masukkan dalam indeks yang namanya ISSI. Kalau saham ada dalam indeks ISSI artinya saham tersebut syariah. Untuk mengetahui label indeks ISSI, kalian bisa buka website IDX ya. Kalian cari di Google apa saja isi sekarang ini. Atau yang ketiga, kalian bisa lihat di sekuritas. Nah, di sekuritas kayak Ajaib nih misalnya. Ini di profilnya ada isi ini kan. Nah, kalau di profil perusahaan, kalian cari misalnya saham Indofood. Kalian buka nih profilnya, ada isi. Nah, artinya saham ini adalah syariah. Ataupun kayak sekuritas misalnya Stockbit. Nah, ini kalian buka Indofood, di sini ada tulisan syariah. Nah, kalau seperti ini artinya dia saham syariah. Ini cara instannya begitu. Nah, selanjutnya kita bahas investasi non fisik yang ketiga, namanya reksadana. Nah, reksadana ini sebenarnya mirip kayak titip dana, tapi kita titip dananya ke tempat yang sah, ke manajer investasi yang di bawah naungan hukum. Kita titip dana ke dia, dia akan mengelola dan mengalokasikannya ke instrumen investasi yang ada di pasar modal atau pasar uang. Dan kalian harus tahu, titip dana tidak boleh lewat Telegram, WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Titip dana yang sah itu ke manajer investasi di reksadana. Aplikasinya banyak. Ada Bareksa, ada Bibit, ada Makmur, di Ajaib juga bahkan juga ada menyediakan sekuritas reksadana sekarang ya. Jadi jenis reksadana itu banyak. Ada reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang ini dia akan dialokasikan dana kita ke mayoritas pasar uang seperti deposito, surat berharga. Kemudian ada yang kedua reksadana RDPT, reksadana pendapatan tetap. Mayoritas uang kita akan ditaruh di obligasi. Kalau deposito, RDPU, pasar uang, reksadana pasar uang, ini returnnya kecil biasanya. Karena deposito itu kan kecil, paling kecil. Nah, kalau di yang kedua RDPT, obligasi, ini biasanya kenaikannya moderat. Artinya nggak banyak juga dan nggak sedikit juga. Nah, karena itulah RDPT, reksadana pendapatan tetap, ini yang paling rekomendasi menurut saya bagi pemula ya. Karena returnnya lumayan, nggak kecil-kecil amat. Kemudian yang ketiga ada reksadana pasar saham. Ini reksadana ini dana kita akan dialokasikan ke saham kebanyakan. Ya. Tapi ini kurang rekomendasi. Kenapa? Karena kalau kalian ingin beli saham yang mending beli langsung, pilih langsung bebas. Nggak usah lewat reksadana lah. Gitu. Dan juga reksadana pasar saham ini kan harusnya high risk, high return kan. Returnnya paling tinggi, resikonya tinggi juga. Tapi kenyataannya sekarang ini reksadana pasar saham ini memberikan secara historinya memberikan return yang kecil tapi resikonya tinggi. Jadi nggak cocok lah kalau kita investasi di reksadana pasar saham ini, mending beli sendiri saja. Sekarang, apakah reksadana syariah atau tidak? Jawabannya tergantung. Kalau reksadana tidak ada tulisan syariah, berarti dia bukan reksadana syariah. Kalau reksadana ada tulisan syariah di belakangnya, artinya reksadana tersebut syariah. Simpelnya begitu saja mudahnya. Nah, untuk mudahnya kalian bisa lihat di sini, saya akan bukakan reksadana yang ada syariah ya, namanya reksadana Haj Syariah. Nah, ini reksadana pendapat tetap. Jadi dia masuk RDPT, berarti reksadana yang saya sebut tadi rekomendasi ya, karena dia obligasi tadi kan. Ini kita lihat return per tahunnya ini 6%, lumayan. Kalian nyimpan 10 juta, setahun kemudian jadi 10.600.000. Tapi ini nggak pasti ya, ini kan secara histori. Yang lalu 6%, belum tentu tahun depan 6% lagi. Tapi secara historinya bagus sih kalau kita lihat nih ya. Ini return 3 tahunnya 21%, return 5 tahunnya berhasil 40%, 10 tahun uang kita naik 2 kali lipat. Ini lumayan.
Dan kita lihat historinya juga bagus ini ya, selalu naik nih dari tahun ke tahun nih. Nah, jadi secara histori ya reksadana ini bagus sebenarnya. Nah itu saja tentang reksadana ya. Kita lanjutkan tentang investasi yang selanjutnya, namanya obligasi atau sukuk. Obligasi itu adalah surat utang. Jadi kalau pemerintah pengen bangun misalnya, atau perusahaan swasta pengen bangun sesuatu, maka mereka kan perlu uang cash. Sedangkan mereka itu biasanya dananya itu kebanyakan aset. Uang cash ada pun ya untuk darurat saja. Sedangkan untuk membangun hal-hal produktif yang besar biasanya mereka itu hutang. Nah, cara mereka hutang, mereka menerbitkan surat tanda hutang, yaitu namanya obligasi. Maka pemerintah menerbitkan surat hutang kepada rakyat. Siapa yang mau menghutangi negara untuk bangun jembatan, untuk bangun apa begitu. Nah, maka di sana dijual surat hutang, kita bisa membelinya. Ketika kita membelinya artinya negara mendapatkan dana dari uang kita tadi. Nah, obligasi ini biasanya ada jatuh temponya, entah 5 tahun, 3 tahun, setahun tergantung. Nah, kalau misalnya 5 tahun, artinya nanti obligasi kita uang 5 juta. Misalnya kita naruh 5 juta, 10 juta lah ya, 10 juta selama 5 tahun. Nanti 5 tahun kemudian 5 juta kita akan dibalikkan plus bonusnya. Jadi udah pasti untung itu kalau obligasi ini. Jadi udah pasti uang kita akan dibalikkan 10 juta. Kalau kita simpan 10 juta, uang kita nanti akan dibalikkan 10 juta plus bunganya. Bunganya bisa per tahun dikasih bunga terus atau nanti bunganya di akhir. Nah, tergantung daripada jenisnya kan. Jadi obligasi ini yang paling aman. Tapi kalau mau aman, pilih yang pemerintah. Karena kalau obligasi yang non pemerintah, swasta itu ada kemungkinan default namanya, gagal bayar. Jadi kalau pilih obligasi swasta, kalian juga harus ngerti, pelajari ilmunya, histori perusahaan mana yang grade-nya tuh tinggi. Kalau grade-nya tinggi berarti kemungkinan gagal bayarnya sedikit. Tapi kalau yang paling aman, pilih obligasi FR milik pemerintah. Karena obligasi pemerintah terbukti tidak pernah gagal bayar bahkan ketika krisis 98. Jadi kalau mau pilih yang paling aman, obligasi pemerintah genah aman jelas. Kalau obligasi yang lain kita harus mikir-mikir terlebih dahulu. Nah, sekarang obligasi ini apakah syariah atau bukan? Jawabannya obligasi bukan produk investasi syariah. Akan tetapi kalau pengen obligasi yang sesuai syariat, ada namanya obligasi syariah atau namanya sukuk. Kalau sukuk nih biasanya dia sistemnya bukan hutang, tapi kayak ada underlying asetnya, ada tanah yang disewakan dan lain-lain. Jadi kalau pengen obligasi yang syariah, belilah sukuk. Atau kalau nggak mau ribut ya tadi, beli reksadana haji syariah. Karena mereka sudah mengalokasikan dana mereka ke obligasi yang sistemnya syariah. Nah, setiap selanjutnya yang keenam ada investasi non fisik namanya forex. Forex ini kita investasi mata uang. Tapi sebenarnya forex ini lebih kepada trading atau perdagangan, jual beli, bukan kayak investasi jangka panjang. Untung daripada forex ini mirip seperti saham dari jual beli. Kalian beli dolar tahun 2020 12.000, kalian beli 12 juta. Sekarang harga dolar 16.000, artinya uang kalian jadi 16 juta, ya untung 4 juta. Dan MUI sudah memfatwakan forex ini sebenarnya halal kalau di pasar spot atau tunai. Akan tetapi secara prakteknya forex itu mayoritas adalah haram. Kenapa? Karena mereka pakai sistem margin hutang, leverage. Jadi kita bertransaksi itu pakai hutang dana talangan. Ataupun ya kalaupun nggak pakai margin, mereka juga jual belinya, broker forex itu memakai trading berjangka, kontrak berjangka. Jadi sebenarnya mereka tuh kita beli kepada mereka lalu kita jual, kita nggak beli fisik, artinya mereka tuh nggak punya mata uangnya, mereka cuma dapat izin untuk memperjualbelikan valuta asing, tapi mereka nggak pegang barangnya. Jadi segala jenis transaksi berjangkanya forex ataupun future gold itu sebenarnya haram. Jadi kalau kita overall kan, intinya forex ini tidak sesuai dengan syariah atau haram. Kalau kalian ingin yang syariah, kalian beli mata uang asing di money changer, lalu kalian simpan. Tapi ini pun nggak rekomendasi ya. Karena kalau nyimpan uang kertas itu bisa kena makan rayap. Atau kalau negara itu ganti cetakan terbaru, cetakan lama udah nggak laku lagi. Jadi dah intinya forex atau investasi di mata uang asing secara syariat tidak rekomendasi. Nah, kita lanjutkan investasi yang selanjutnya yang paling populer saat ini namanya cryptocurrency. Kripto ini mata uang terdesentralisasi, artinya tidak ada regulasi dari pihak ketiga. Beda sama mata uang fiat, rupiah, dolar saat ini, itu kan ada yang mengatur namanya bank. Kalau kita transfer uang,
ke teman kita itu ada pihak ketiga namanya bank. Nah kalau kripto ini enggak, kita transfer, kita terima kripto itu enggak pakai bank lagi, kita langsung ke orang. Tidak ada namanya pihak ketiga. Karena itulah kripto ini bergerak dan naik turunnya itu tidak ada batasnya, tidak ada yang mengaturnya, tidak ada maintenance-nya. Jadi kripto itu buka selama 24 jam. Berbeda dengan bank ataupun jenis investasi lain yang ada yang mengaturnya, ada jam bukanya dan ada jam tutupnya. Nah itu simpelnya pengertian seperti itulah ya. Tapi intinya ya biar mudahnya kalian lihat grafik saja setelah ini ya. Jadi kita bahas dulu kripto ini. Yang paling pertama itu namanya Bitcoin. Nah, bagaimana Bitcoin ini, kalian lihat grafik daripada Bitcoin. Bitcoin ini kalau kalian beli di tahun misalnya 2014 pas pertama tahun masuk di Indonesia ini harganya 4 juta. Kalau kalian beli 40 juta berarti 10 Bitcoin ya. Sekarang satu Bitcoinnya 1 miliar. Artinya uang kalian sekarang sudah 10 miliar. Jadi miliarder, dan waktu kurang dari 10 tahun sudah jadi miliarder. Nah, tapi pertanyaannya siapa yang tahu? Saat itu saja Bitcoin ini nggak ada yang jual belikan. Pertama broker itu baru exchange itu baru Indodex kan. Itu pun yang nggak ada yang ngerti nih masalah ini, kayak scam waktu itu kan. Jadi ya siapa yang tahu? Jadi kalau ada orang bilang Bitcoin mata uang atau alat investasi terbaik saat ini, saya setuju. Kalau kalian belinya dulu pas 2015. Tapi kalau kalian beli di pucuk seperti ini nih sekarang nih, bagaimana kalau seandainya kayak tahun 2021 dari 800 juta turun jadi 400 juta, uang kalian hilang 50%. Kalau sekarang 1 miliar, turun 50%, jadi tinggal 500 juta. Apakah kalian siap uang 1 miliar kalian tinggal 500 juta? Nah, jadi kesimpulannya, apakah kripto ini bisa bikin kaya? Bisa. Tapi juga bisa bikin kalian miskin. Nah, jadi kalau kalian siap kaya dari kripto, ya siap miskin juga dari kripto. Berapa banyak orang yang dulu pas Terra Klasik, Terra Luna, nama uang kripto anjlok jadi 0 rupiah, itu berapa banyak uang orang hilang miliaran, bahkan sampai ada yang bunuh diri gitu kan. Sekarang kita bahas apakah kripto atau Bitcoin ini sesuai syariat atau tidak. Ya, jawabannya menurut mayoritas ulama kripto ini tidak syariat atau haram. Kenapa? Karena tidak ada underlying aset. Karena kripto ini apa gitu. Kalau saham itu ada perusahaannya, kalau emas itu ada barangnya. Kalau uang itu pun sebenarnya uang itu kan asal usulnya ada underlying aset emas. Nah, kalau kripto ini apa? Nggak bisa dipakai untuk belanja di Indomaret, nggak ada fisiknya, jadi nggak ada underlying asetnya, terlalu goror kata ulama. Karena terlalu goror, menurut mayoritas ulama, goror itu artinya ketidakpastian. Karena begitu banyaknya ketidakpastian, menurut mayoritas ulama kripto hukumnya haram, belum syariat. Begitu pula kalau dipandang dari segi mata uang, kripto ini juga tidak diterima. Karena itu menurut mayoritas ulama, kripto ini tidak syariat. Akan tetapi masalah syariat atau enggak ini, mungkin kalian boleh memperdebatkan ini, dan saya setuju kalau kalian berdebat tentang ini. Karena itu saya juga bahas di video sebelumnya tentang fatwa ulama tentang Bitcoin. Di sini saya jelaskan 2 fatwa. Jadi mayoritas ulama mengatakan haram, tapi sebenarnya ada juga ulama yang mengatakan halal. Nah, jadi saya memberikan pandangan lain di video tersebut, bisa kalian saksikan. Nah, demikian pembahasan ringkas satu persatu tentang jenis investasi saat ini. Saya akan berikan table beberapa matriks ya, tentang bagaimana likuiditasnya, tentang tingkat kemudahannya, tentang risk dan rewardnya. Kalian bisa lihat di part selanjutnya.